Izin Pak, saya belum dijadikan co-host Pak. Baik, baik. Bentar ya. Di record dulu Pak Noprianus. Ya Pak. Sudah? Izin Pak ya, record Pak. Sudah ya. Baik. Pak Kita Uti. mulai Pak. Pak Uti udah Pak? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah record Pak. Baik, izin Pak, saya mulai kegiatan Pak. Baik, silakan Pak. Teaching ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Apa kabar? Pagi. Pagi ya. Apa kabar Sehat. semua? Baik. Baik, Pak. Pak, sehat Pak. Nampak sehat-sehat semua nih. Nggak ada yang sakit ya. Akang belum mandi Pak. Ada yang mandi. Kalau ke sekolah itu mandi dulu ya. Baik, pada pagi ini sebelum mulai kegiatan lebih baik kita berdoa dulu ya. Silakan Ya Pak. Benediktus, pimpin doa Pak. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Udah Pak. Jadi memang harus doa terlebih dahulu karena biar kita sehat secara fisik dan jasmani dan rohani. Baik, tadi karena ada yang sakit. Gimana semuanya nih? Udah siap beraktivitas hari ini? Sudah siap Pak? Siap Pak. Aktivitas pembelajaran ya. Ya Pak. Di rumah udah belajar belum, Pak Okta? Malam hari. Ada Pak. Sudah ya. Enggak, Kita Pak, main game. Main game? Iya. Ya, kalau main game tuh Ada jangan main lupa game Pak. Okta. Di HP-nya Lihat dong. perlu ambil loh. Baik. Pak Pau. Sekarang kita absensi dulu ya. Nurpiana, Hadir Pak. Doni, Iya, Pak. Paulus, Hadir Pak. Rengki, Hadir, Pak. mana nih? Ikan Derawing, Hadir Pak, hadir. akan Hadir. hadir ya. Elia, hadir. Dedi, Ada Pak, ada. Hadir Pak. hadir ya. Putih, Benediktus, Hadir. Fabianus, hadir semua ya. Jumlah kelas kita berapa nih? 11, Pak. Kelas Hadir Pak. hadir semua ya. Iya, Pak. 11 Pak. Bagi dua Pak. Ya, nanti kita bagi kelompok ya. Minggu kemarin Pak Dedi nggak hadir ya? Ya. Sakit dia. Sakit ya? Sakit gigi. Oh iya. Baik, Hadir saya Pak. ya minggu kemarin. Baik, untuk hari ini materinya mengenai materi sebelumnya. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Anak-anak? Sepak bola Pak. Sepak Sepak bola. bola Pak. Ada yang bisa nentang nggak? Bisa Pak. Tentang apa tuh? Mas. Tentang bola ya? Sepak bola tentang menggiring. Oh iya. Baik. Untuk materi hari ini kita lanjutkan guling depan, sikap awalan jongkok ya. Tujuan pembelajarannya siswa, jadi peserta didik kalian semua bisa menjelaskan tentang guling depan, sikap awalan jongkok. Yang kedua, merumuskan apa itu yang dimaksud dengan guling depan, sikap awalan jongkok. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan bahan ajar ya dan LKPD. Sekarang kalian ambil dulu LKPD-nya sama bahan ajar, langsung dikerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Baik Pak. Selesai, Pak. Selesai Sudah selesai. Kumpul, Pak, ya? Yang udah
Sudah selesai, kumpulkan. Kumpulkan di baris depan ya. Ya. Selanjutnya materi kita, Pak Guru akan menampilkan PowerPoint ya. PowerPoint tentang materi kita hari ini. Nanti anak-anak silakan disimak materinya. Ya, ini materinya. Guling depan. Depan sikap awalan jongkok ya. Ya, tampilkan dulu. Ini dia. Depan sikap awalan jongkok. Oke. Jadi apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, mendengarkan penjelasan. Guru siswa dapat menjelaskan guling depan sikap awalan jongkok. Yang kedua, siswa dapat merumuskan guling depan. Yang ketiga, siswa dapat melakukan guling depan. Selanjutnya, apa yang dimaksud guling depan? Coba, siapa ada yang tahu? Guling depan Saya, itu Pak. apa? Ya, Nikander. Berguling-guling ke depan, Pak. Ya, yang lain? Sudah betul. Ya, itu. Pak. Ya, Pak Okta. Memutarkan badan ke arah depan, Pak. Ya, bagus. Betul juga itu. Jadi kita langsung lihat ya. Guling depan itu apa? Aktivitas tubuh dengan cara membulatkan badan demikian rupa sehingga berguling ke arah sisi lain atau merol dengan posisi menggelinding ke depan atau membulat. Yang kedua, langkah-langkahnya. Langkah-langkah guling depan. Bisa dibacakan? Bantu saya, Pak Dedi. Siapa? Langkah-langkahnya apa saja, Dedi? Langkah-langkahnya yang pertama, sikap awal jongkok. Kedua, kaki rapat. Letakkan lutut ke dada. Kemudian yang kedua, kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Kemudian yang ketiga, bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Langkah yang keempat, lakukan gerakan berguling ke depan. Kemudian langkah yang kelima, ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti itu ya. Nah, ini gambarnya. Jadi langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terakhir kembali ke posisi jongkok. Selanjutnya, manfaat. Apa manfaat guling depan? Coba, Bu Elia. Elia. Aku mau tanya ini, apa manfaat guling depan? Manfaat guling depan ke Pak? Nah, jadi gambar PowerPoint. Untuk mengembangkan fisik dan kemampuan gerak. Yang lain, Pak Akang. Coba sebutkan manfaatnya. Manfaat untuk mengembangkan fisik dan kemampuan gerak. Sama ya. Oke, baik. Saya, Pak. Ya, Nikander silakan. Manfaatnya ini, Pak ya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari itu, kalau kita jatuh itu kita bisa memposisikan badan seperti roda dulu, Pak. Ya, jadi menghindari cedera yang berlebihan ya. Oke. Iya, Pak. Yang pertama itu untuk daya tahan otot tubuh kita ya. Yang kedua bisa untuk kekuatan.
Jadi semakin kuat kita. Yang ketiga, power. Yang keempat, kelentukan. Yang kelima, kelincahan. Yang keenam, keseimbangan. Jadi itu manfaatnya ada 6. Sekarang kita saksikan video ya. Ini video paling depan. Jadi nanti sebelum turun ke lapangan kita lihat contoh dulu. Baru kita laksanakan di lapangan. Oke, jadi itu video paling depan. Ini video yang keduanya. Oke, baik, sekian. Jadi itu tadi materi kita guling depan. Sekarang pertanyaannya, jelaskan posisi tangan saat guling depan. Coba posisi tangannya di mana, Pak Paulus? Di Dari depan video muka, tadi. Pak. Ya, guling depan. Iya, posisi tangan di atas matras di depan muka. Ya, betul. Posisi yang jongkok. Ya, yang lain? Samping telinga, Pak. Posisi tangan di samping telinga ya? Bisa Ya, ya? ya. Ya, tapi kurang tepat itu. Kalau di samping telinga ya, itu namanya bukan guling depan, Pak. Jadi, yang lain? Saya Pak, Oh ya, Pak Okta. posisi tangan awalannya lurus ke depan Pak. Depan ya, ya, betul. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Karena di sini ada 11, jadi satu kelompoknya ada yang 5, ada yang 6. Yang pertama kelompoknya kita sesuai abjad ya. Nomor urut 1 sampai 5 itu kelompok 1. Nomor 6 sampai 11 itu kelompok 2. Jadi kelompok 1 Pak Akang, Elia, Doni, Nurbiana, Paulus, Franky. Kelompok 2-nya Pak Nikander, Dedi, Okta, Mufti dengan Benedictus. Itu kelompok 2. Jadi silakan membentuk kelompok setelah mengamati video tadi berpoin yang di Pak Guru tayangkan, silakan berdiskusi. Apa yang kalian amati tadi? Waktunya 5 menit. Silakan berdiskusi dulu. Ya, Pak. Bisa dilihat dari gerakannya, di badan. Waktunya selesai. Kelompok 1. Sekarang boleh dipaparkan apa yang diamati tadi dari PowerPoint dan video tadi.
tujuannya Pak, manfaatnya Pak. Di depan. Jadi ada tujuan dan manfaat. Manfaatnya. Oke. Saya takut Pak kalau begini Gerakannya Pak. Pak. Tetap gerakannya. Ya. Jadi tujuannya jelas ya. Dan manfaatnya. Terus gerakannya ya. Iya Pak. Oke, baik. Benar Pak Berinus. Coba dari kelompok 2 mana nih? Ya Pak, Ya, jadi apa yang kamu amati tadi dari video tersebut dan yang poinnya? yang saya amati tadi Pak, posisi berguling. Setelah berguling kan jongkok tuh Pak. Ya, Lalu seharusnya tangan kita bagaimana Pak? Apakah di depan atau kita megang matras untuk bantu kita supaya jongkok gitu Pak? ya Pak. Jadi Ya. tangan kita kembali ke depan Pak, posisi jongkok sama seperti awal. Jadi Ya, berarti- pas kita berguling itu tangan kita membantu memberikan kekuatan Pak, selain dari tolakan kaki dan tubuh kita. Ya Pak. Kalau belum kuat ya tangan kita membantu apa kekuatannya. Oke, baik. Sekarang kita ke lapangan, kita akan ya, melakukan praktik guling depan ya, gaya jongkok. Kalian nanti kita ngambil nilai baik ke keterampilan atau ya keterampilan ya. Betul. Ya, semuanya boleh ke lapangan, tidak ada yang ribut ya. Sampai di lapangan rapi semua. Untuk barisan. Oke, dalam hitungan kelima semuanya lapangan. 1, 2, 3, 4, 5. Pak. Ya Pak. Sudah di lapangan semua, sudah rapi barisannya? Belum, Pak. Belum ya? Ada yang di WC, Pak. Masih, Pak. Sesuai aturan ini. Dihukum nanti dia nih, panggil orang tuanya. Ya, Pak. Mencret katanya, Pak, tadi, Pak. Ada yang mencret. Kalau makan kali dia. Baik. Semuanya sudah kembali ke barisan. Sudah rapi. Sekarang Pak Guru ingin mendemonstrasikan cara melakukan guling depan. Setelah Pak Guru mendemonstrasikan, baru kalian yang melakukannya ulang. Oke, baik. Pak Guru coba dulu. Selanjutnya, kelompok 1. Silakan melakukan guling depan. Waktunya 5 menit. Sampai selesai. Ya, selesai. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan lakukan guling depan. Gaya jongkok. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah selesai ya? Ya, Sudah. pintar murid ini semua. Kita layak ini dapat nilai bagus nih. Selanjutnya, setelah kita coba semua, kita melakukan evaluasi ya. Langsung kita ambil nilai keterampilan. Kita ulangi lagi dari tadi kan sudah mencoba semua. Sekarang kita ulangi lagi mulai dari kelompok 1 lagi ya. Siap. Ya Pak. 1. Nanti yang dinilai itu Pak Guru kasih ini ya, indikatornya, kisi-kisinya. Gerakan awalannya itu ada 4 penilaian. Tegap-tegap, tangannya gimana, lurus ke depan, pandangan ke depan, dan posisinya jongkok. Yang kedua, yang dinilai itu gerakannya. Gerakannya, tangannya menempel di matras, tempelkan dagunya di dada, taruh pundaknya di matras dan berguling.
Yang ketiga yang dinilai gerakan akhiran. Berguling yaitu kedua kaki menyentuh matras lagi dan posisi kembali seperti pandangan ke depan, posisinya jongkok lagi. Posisi jongkok, pandangan ke depan, tangannya lurus ke depan, itu dinilai. Oke, sekarang kelompok 1 dulu. Silakan mulai dari yang pertama. Jelas semuanya? Sebelum kita mulai? Ada pertanyaan ya? Baik, kelompok 1 silakan. Sudah jelas, Pak. Sudah, Pak. Kelompok 1 udah semua ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan melakukan guling ke depan. Jangan miring-miring ya. Perhatikan kepalanya juga. Sudah selesai? Oke. Jadi baiklah. Sudah selesai semua melakukan guling ke depan. Sekarang Pak Guru ingin memberikan penghargaan pada kelompok 1. Boleh tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Baik, karena kelompok 1 itu sangat baik ya. Saat melakukan guling depan. Menghargai individu, menghargai kelompoknya. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan menjaga peralatan. Dan disiplin mengikuti peraturan. Jadi di sini ditekankan adalah kedisiplinan kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Anak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Tidak ada pertanyaan. Materi kita cukup sampai di sini ya. Dan kita akhiri. Nah, sebelum mengakhiri ya, jadi sekali lagi jaga kesehatan ya. Sebelum mengakhiri kita lakukan pendinginan dulu. Silakan. Pak siapa? Oh, siapa nih? Uti. Silakan lakukan pendinginan, Uti. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak bisa kita ingat, bisa kita terapkan untuk aktivitas olahraga kita sehari-hari. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, guna untuk mendinginkan badan, maka kita lakukan pendinginan terlebih dahulu. Ayo, ikuti saya. Tangannya ke atas. Samping kiri, samping kanan. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, jadi pendinginan sudah selesai. Dan untuk penampilan terbaik dalam guling depan tadi, yaitu Pak Okta ya. Terima kasih Pak. Nilainya yang paling tinggi Pak Okta. Terima kasih, Pak. Ya. Boleh tepuk tangan lagi untuk Pak Okta. Selanjutnya kita melakukan refleksi atau kesimpulan. Yang Pak Guru tanyakan, apa yang kita pelajari hari ini? Guling depan, Pak. Depan, Pak. Ada lagi? Guling depan awalan jongkok. Depan awalan jongkok. Ada lagi? Jadi Depan menggunakan matras, Pak. ya, menggunakan matras sebagai alatnya. Jadi itu materinya ya, guling depan, awalan, jongkok. Itu termasuk materi senam lantai. Terus dalam pelajaran tadi, apa yang paling kalian sukai dalam gerakannya?
Apa yang paling disukai? Berguling di matras, Pak. Berguling di matras. Kenapa suka? Nah, Empuk, Pak. Saat Empuk ya? ya, Pak. saat mengenai matras, Pak. Saat mengenai matras empuk. Oke. Rasa pengen tidur, Pak. Rasa pengen tidur. Itu mau Pak. Karena ngembun kali. Benedictus ngembun ya? Kalau mah Ya, jadi yang disukai saat berguling di matras. Jadi pertemuan kita yang akan datang, Pak Guru informasikan, masih tetap di senam lantai, materinya guling belakang, senam lantai, guling belakang ya, atau back roll ya, roll belakang. Baik, kegiatan hari ini kita tutup dengan doa. Silakan pimpin doa. Bu Elia, silakan pimpin doa. Kawan-kawannya dipimpin. Baik, kawan-kawan, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kawan-kawan. Ya, baik, pesan Pak Guru tetap jaga kesehatan dan pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat pagi, jaga kesehatan. Selamat Pagi, datang. Pak. Pagi, Iya. Pak. Dadah, Pak. Sampai ketemu lagi. Izin Pak Dokter, sekian penampilan dari saya. Terima kasih, mohon koreksiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Baik, kita kasih plus dulu nih buat Pak Noprianus. Luar biasa Pak Noprianus nih. Cukup ya, Pak. Izin Pak Dokter, suaranya nyangkut, Pak. Hah? Jaringannya terputus. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Pak Dokter, suaranya tidak kedengaran. Masih di unmute itu, Pak. Ya. Mohon maaf jaringannya terputus tadi. Pak Noprianus, Ya, Pak. gimana perasaannya? Keringatan siapa? Keringatan ya? Ya, Pak. Wah, baru di dalam ruangan udah keringatan, Pak ya. Sekarang gimana? Setelah terkicing? Gaplong, Pak. Tadi deg-degan, Pak. Nah, Sekali, Pak. gitu ya. Apa yang buat Bapak jadi deg-degan, Pak? Karena dinilai gitu, Pak. Tadi kata Bapak. Oh, iya ya, karena dinilai, Pak ya. Sama Pak, saya juga kalau dinilai itu, wah pikiran saya udah kemana-mana tuh, Pak. Udah enggak ke materi. Bapak masih hebat ini, ya. Pikirannya kemana-mana, tapi masih fokus ke materi, ya. Masih ingat dengan roll depan, ya. Masih ingat rangkaian-rangkaiannya, ya. Ini luar biasa nih Pak Noprianus, ya. Jadi udah tergambar nih, walaupun hanya di percicing, ya, Bapak udah berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk menyesuaikan dengan apa yang ada di
perangkat Bapak ya. Bagaimana cara mengaplikasikannya ya. Jadi saya apresiasi lah dari penampilan Bapak ya. Cuma terlihatnya itu di ininya aja tuh ketika udah mau masuk ke lapangan, Bapak agak kebingungan nih, ini gimana nih ya. Seharusnya kan sudah praktek nih. Tapi gimana nih saya menggambarkannya di dalam suasana di kelas ini bagaimana nih? Di sana tuh udah mulai tuh Bapak tuh mulai kelihatan ya. Sudah mulai terlihat di mana nih strateginya. Baik Pak, jadi saya hanya sedikit saja Pak untuk masukan Bapak ya syarat untuk kedepannya menggunakan media ya. Sudah saya rasa luar biasa Bapak yang menjadi modelnya ya di dalam pelaksanaannya. Namun perlu saya tekankan di sini perlu dieksplor lagi untuk bagaimana biar agar peran siswa itu yang lebih aktif lagi ya. Jadi tidak hanya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi juga memberikan rangsangan-rangsangan agar dia mau lebih aktif lagi di dalam pembelajaran. Pak Noprianus ya. Nah, jadi diusahakan agar suasana di dalam kelas itu betul-betul terlihat dengan jelas keaktifan mereka ya dalam pembelajaran Bapak. Itu yang saya catat ya. Terus yang kedua, ini Pak Noprianus betul-betul kelihatan nih groginya ya karena dinilai tadi Pak ya. Ini kayak enggak pede. Nah, tapi saya yakin Bapak enggak segrogi di depan teman-temannya yang hari ini ya, yang menjadi siswa ya, Pak Noprianus ya. Baik, jadi itu saja pesan saya Pak. Dan sebenarnya ini sama ya Pak. Jadi dengan yang sebelumnya juga apa yang disampaikan Bu Yun juga lebih diperlihatkan kekuatan dari tahapan-tahapan yang ada di sintaknya Pak. Itu juga harus diperhatikan ya. Nah, Bapak kan sudah memilih PBL sebagai modelnya. Nah, nanti Bapak bisa merefleksi kembali poin-poin setiap tahapan sintaknya itu penguatannya di mana saja agar betul-betul terlihat di dalam pelaksanaan nanti. Dan satu lagi Pak Noprianus juga nanti usahakan pastikan di saat PPL nanti suara Bapak harus lebih jelas lagi ya. Dan dan juga diikuti dengan misalnya intonasi saat pemberian aba-aba atau misalnya memberikan perintah-perintah Pak Noprianus ya. Mungkin itu Pak, itu yang jadi catatan saya untuk penampilan Bapak yang luar biasa pada hari ini ya. Dan saya yakin Pak Noprianus akan lebih maksimal nanti ketika sudah masuk di PPL-nya. Jadi PowerPoint-nya itu difungsikan betul-betul dua arah Pak, lebih banyak ke siswanya yang aktif nanti. Pak Noprianus ya. Jadi Pak Noprianus bisa gitu ya, jangan langsung ke tema besar misalnya anak-anak apa itu role depan, jangan seperti itu, hanya beberapa gambar ya. Jadi diberikan kesempatan kepada siswa mana di antara rangkaian gerakan ini yang gerakannya adalah gerakan role depan 2 atau yang nomor 3. Nah, jadi dari sana bisa kita indikan.
ya. Kemudian kalau aktif, nanti bisa lagi kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya ya. Kenapa dia memilih gambar tersebut ya? Apa alasannya menyatakan bahwa gambar itu adalah gambar roll depan gitu ya. Dan aktivitas roll depan itu bisa ditanyakan juga. Mereka udah pernah belum melakukan roll depan ya, seperti yang sebelum-sebelumnya penampilan tadi. Jadi lebih diperkaya di sananya Pak, keaktifan siswanya Pak Noprianus ya. Ya Pak Dokter, makasih Pak Dokter. Tapi ini udah hebat nih, Bapak udah membuat videonya, ini luar biasa. Nah, 2 video ini bagus tadi Pak, kalau Bapak menjadikan pembanding gitu. Nah, dari Bapak pendapat siswanya gitu ya. Video yang kedua bagaimana gitu kan? Ada enggak pembeda antara video pertama dan video yang kedua? Itu saya rasa juga bagian dari usaha kita untuk melibatkan siswa untuk lebih berperan aktif. Adoprenus ya. Ya Pak. Makasih, Pak. Ya oke, lanjut. Mantap ini Pak. Kita tunggu aksi-aksi berikutnya Pak. Mungkin itu saja untuk selanjutnya kita berikan kesempatan ke Bu Yuyun untuk memberikan penguatan-penguatan dan saran-sarannya. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Pak Noprianus. Ya Bu. Ya. Kekuatan Pak Noprianus pada penguasaan IT-nya, ya itu kekuatan dari Pak Noprianus. Nah jadi kedepannya ketika di PPL saya harapkan tampilan media yang Pak Noprianus berikan ke itu lebih memancing brainstorming mereka, gitu. Lebih untuk menggali pengetahuan mereka. Jadi seperti kata Pak Dokter tadi, selipkan gambar-gambar. Noprianus kan udah bagus nih. Nah, jadi satu slide silakan ditampilkan satu gambar, kemudian dari gambar tersebut minta peserta didik untuk mengamati, mengidentifikasi atau menganalisa. Gitu. Baru masuk ke videonya Pak Noprianus. Videonya mantap Pak Noprianus, sangat baik untuk diterapkan di PPL nanti. Kemudian saran saya sama dengan Pak Dokter, penguatan di sintaks-sintaksnya. Jadi apa aktivitas di sintaks itu, itulah ditonjolkan ketika di lapangan. Nah, mengapa harus ditonjolkan? Agar kita terlihat bedanya sama cara mengajar yang konvensional. Cara mengajar konvensional kan kita menjelaskan dari awal sampai akhir, sehingga pembelajaran itu berpusat pada guru. Nah, diharapkan dengan menggunakan model ini, kita hanya sebagai pengarah, banyak aktif itu siswanya. Kita mengarahkan peserta didik diperkuat dengan instruksi yang kita berikan. Ya. Saja dari saya. Ya. Gimana Pak Noprianus? Pak Rawin boleh di-mute-kan dulu sebentar Pak Rawin? Oke, baik. Gimana Pak Noprianus? Makasih Bu Yuyun atas masukannya. Oke, baik. Semoga nanti sukses Kompre dan PPL-nya ya Pak Noprianus ya. Baik. Demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Dokter sekaligus arahan untuk aktivitas kita setelah ini dan menutup ya Pak Dokter. Silakan. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Ya, sudah mendampingi kita semua Bapak dan Ibu ya untuk kesempatan pada hari ini. Dan harapannya ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya sudah semakin kuat lagi ya, semakin yakin lagi untuk memberikan penampilan-penampilan terbaiknya, baik yang sudah melakukan peer teaching maupun yang akan mendapatkan kesempatan di esok harinya. Baik Bapak dan Ibu, di penghujung pertemuan kita hari ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita ada tagihan untuk juga pada
hari Saya ini ya. Izin Pak. Saya Ya. matikan recordingnya Pak ya. Saya matikan ya. Ya, matikan Pak.